Halo, ketemu dengan saya, Bung Ropan, dan kita tetap akan berbicara tentang UCL yang baru saja berakhir, ya walaupun pada akhir pekan akan menghadapi liga lokal masing-masing, baik di Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, dan seluruh kompetisi di Eropa, tapi tetap saya masih tertarik untuk membahas apa yang terjadi di UCL kemarin, ya. 4 klub Inggris sudah, sekarang saya beralih mungkin ke Italia, ya, dan juga ke Spanyol untuk membagi-bagi ini. Dan Italia itu diwakilkan oleh 4 tim, ya, Inter Milan, AC Milan, Atalanta, dan Juventus. Kalau bisa melihat dari sini, ya, Inter Milan kemarin kalah bermain di Giuseppe Meazza. Ini juara Liga Italia musim kemarin, tumbang akhirnya di menit-menit akhir dari gol Rodrigo, Real Madrid, dan mereka kehilangan poin sama sekali, tidak mendapatkan poin. Ya, paling tidak mereka bisa imbang, tapi akhirnya mereka dikalahkan oleh Los Blancos, ya, 1-0. Kemudian AC Milan itu pergi ke Anfield, ya, mereka nyaris mendapatkan poin 1 ketika di babak pertama sudah unggul 2-1, membalikan keadaan, ya, ketika Trent Alexander-Arnold bisa mencetak gol, walaupun itu ada dinyatakan gol bunuh diri, tetapi kemudian di 4 menit terakhir di babak pertama dibalikin oleh Ante Rebic, ada di sana, ya, yang bisa membuat gol, dan saya pikir mereka bisa memenangkan pertandingan. Tadinya bisa menang ketika Brahim Diaz bisa membuat 2 atau imbang lah, ya. Namun mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah Liverpool, dan Liverpool bermain dengan sangat ngotot, bermain untuk bisa memaksakan kemenangan. Di babak kedua mereka membombardir habis pertahanan dari AC Milan, dan saya pikir mereka layak untuk bisa mendapatkan 3 poin karena upaya keras dari Liverpool, ya, kalau bisa dikatakan, untuk bisa mencetak 2 gol, ya, di babak kedua, dengan bagaimana Salah juga bisa membuat gol, dan penentu gol mereka dibuat oleh kapten kesebelasan mereka dengan sangat bagus. Gol yang berkelas dari Jordan Henderson untuk mengubah 3-2, 3 poin di tangan. Ya, sayang sekali bagi Milan, mereka harus pulang tanpa poin, tapi saya pikir ini jauh lebih bagus. Imbang memang mereka oke, ya, tapi kalau mereka kalah, hitung-hitungannya Liverpool dapat 3, mungkin mereka bisa berharap kalau di Milan, di San Siro atau di Meazza nantinya, mereka bisa mengalahkan Liverpool dengan mendapat 3 poin, ya. Kalau mereka imbang kemarin, kemudian imbang lagi di San Siro, itu kan cuma 2 poin. Ini kan hanya berandai-andai, hitung-hitungan aja, ya. Tapi mereka jangan sampai mereka kalah lagi ketika di bulan Desember untuk bisa menjamu Liverpool, ya. The Reds pasti akan berusaha untuk tidak kalah, paling tidak The Reds akan menahan imbang karena mereka sudah menang kemarin. Ini grup out, di grup B ini grup maut, ya, aku bisa katakan grup keras. Karena di sana juga ada Atletico Madrid yang berbahaya, ada Porto. Ya, untungnya Porto dan Atletico Madrid bermain imbang, ya, sehingga Liverpool peluang untuk menjadi juara grup oke ini, ya, tapi mereka harus keluar kemudian menghadapi Porto, dan Atletico Madrid itu akan ke Milan. Nah, Milan akan mendapat tim kuat juga, tidak boleh kehilangan angka. Imbang pun mereka akan kesulitan nantinya kalau imbang melawan Atletico Madrid di San Siro, ya, karena Atletico tim yang bagus. Dan setelah itu kan AC Milan pasti akan keluar, akan ke Porto. Ya. Ini yang harus dihitung dengan cermat oleh pasukan Pioli, ya, untuk mereka bisa mendapatkan 3 poin saat mereka menjamu Atletico Madrid. Nah, kalau saya bisa melihat kemarin dalam pertandingan, itu mereka memang sangat kurang, ya, agak counter attack yang dilakukan oleh pasukan Pioli, dan mereka melepaskan 7 tembakan, 4 diantaranya on target, namun Liverpool tampil luar biasa, ya, dengan 23 tembakan, 8 on target, 62% penguasaan bola, ya, dibanding 38% penguasaan bola dari Milan, dan mereka melepaskan 15 sepak pojok corner kick, Milan hanya 2 corner kick. Nah, kita lihat apa yang dilakukan dari Liverpool, ya. Liverpool ini memainkan 4-3-3, ya, pola kesukaan gegenpressing ala Jurgen Klopp, tetapi ada perubahan. Van Dijk itu duduk di bangku cadangan, ya. Saya berpikir juga Van Dijk akan dimainkan, tapi Joe Gomez yang dimainkan untuk bisa berpasangan di back tengah dengan Joe Matip. 2 wingback mereka, fullback mereka tetap sama, Trent di kanan dan Robertson di kiri. Nah,
Di tengah itu ada Jordan Henderson, kapten kesebelasan mereka, kemudian Fabinho dan juga Naby Keita. Thiago cadangan, ya. Dan di depan itu ada Muhammad Salah. Di luar dugaan pula justru Sadio Mane cadangan. Jota yang bermain dari kiri. Penyerangnya dimainkan oleh Divock Origi yang selama ini tentunya tidak dimainkan, tapi ada rotasi dilakukan oleh Klopp untuk bisa bermain dengan pola 4-3-3 dia dengan menempatkan Divock Origi. Artinya ini penting, Klopp agak percaya diri karena Divock Origi itu lebih banyak cadangan ya. Dari 4 pertandingan yang sudah dimainkan, ya sulit untuk bisa mendapat jam bermain bersama dengan tim utama di Liverpool. Karena di depan itu ada Jota, ada Salah dan Mane. Kalaupun Jota keluar, Firmino yang ganti, bukan Divock Origi. Nah sekarang Klopp memberikan kesempatan kepada pemain Belgia ini, ya, untuk bisa tampil. Dan saya pikir oke lah, ya, tidak buruk-buruk amat bagi Divock Origi, walaupun dia harus ditarik keluar di babak kedua. Jadi Klopp ada pergantian pemain itu ada 4 pergantian yang dia lakukan di pertandingan melawan Milan. Kalau Thiago masuk di babak kedua, juga ada Sadio Mane yang masuk, ada Oxlade-Chamberlain masuk dan Curtis Jones. Jadi ada 4 yang masuk di babak kedua. Nah, Milan lewat Pioli ini bermain dengan 4-2-3-1. Juga pola kesayangan juga, pola favorit bagi Pioli. Bermain dengan 4 gelandang. Yaitu bagaimana pengganti dari Donnarumma itu Maignan itu tampil luar biasa. Kalau saya bisa mengatakan dia boleh dapat poin 9. Menahan 1 penalti dari Liverpool yang dilakukan oleh Salah. Salah jarang menembak penalti gagal, tapi Maignan tepat melompat ke arah kanan dan disitulah bola yang ditendang oleh Salah dan digagalkan. Bahkan ada bola rebound, ada tembakan lagi dari pemain Liverpool dan dimentahkan lagi oleh Maignan ini ya, penjaga gawang baru yang didatangkan oleh manajemen Milan. Nah 4 pemain belakang, Theo Hernandez ada di kiri, kemudian di belakang itu ada Tomori ya, yang membuat gol bunuh diri tadi ketika menahan coba tembakan dari Trent dari sisi kanan. Kemudian juga ada Simon Jair. Kemudian di kanan dia ada kapten kesebelasan mereka yaitu Davide Calabria. Di tengah ada Frankie Kessie dan juga Benazir. Jadi ini dua kekuatan mereka di double pivot yang dimainkan Pioli. Dan Leo di kiri, kemudian ada Saelemaekers agak ke kanan dan Diaz di belakang Ante Rebic. Ya, jadi Giroud itu tidak dimainkan dari awal, ada duduk di bangku cadangan. Jadi pergantian pemain pun Tonali masuk di babak kedua, ya ada Giroud juga masuk di babak kedua tentunya, dan Alexander Florenzi yang baru didatangkan dari Roma main bersama dengan anaknya Maldini yang juga dimainkan. Jadi ada 4 pergantian kalau saya lihat yang dilakukan oleh Pioli untuk tim asuhan dia dengan menarik keluar Benazir, Leo dan Rebic ditarik keluar, termasuk Saelemaekers ini tarik keluar. Jadi formasi 4-3-2 ini yang dimainkan. Saya pikir cukup bagus, efektif mereka ketika mereka menunggu serangan lawan, serangan Liverpool, counter attack yang dilakukan dan mereka bisa mendapat angin dengan 2 gol balasan dalam waktu 2 menit ya di penghujung babak pertama untuk membalikan keadaan. Ini yang membuat Liverpool agak panik ya sebelum mereka bisa mendapatkan 2 gol di babak kedua ya, dari Salah dan juga gol dari Hendo untuk bisa mencapai 3 poin. Jadi kalau bisa melihat setelah 7 musim mereka tidak ikut di UCL, ini musim pertama mereka dan tidak buruk ya. Kalau bisa dilihat oke lah ya. Mereka hanya kalah tipis ya dengan 3-2. Mereka bisa membuat gol di gawang Alisson Becker dan mereka berharap bahwa mereka bisa tampil jauh lebih bagus ketika menghadapi Atletico tentunya, dan berharap juga bisa mendapat poin saat menghadapi Porto dan nanti menjamu Liverpool pada Desember nantinya. Jadi saya berpikir kalau mereka bisa kalah telak tentunya ini akan berbahaya bagi Milan, tapi Milan memberikan perlawanan dengan cara mereka untuk tidak melayani permainan terbuka dari Liverpool. Kalau mereka terbuka untuk melayani akan berbahaya, tapi dengan menunggu mereka ya mereka bisa melakukan counter attack dengan sangat cepat, dan itu yang membuat mereka bisa mendapatkan saya pikir 2 gol ya, yang walaupun mereka hanya menembak dengan 7 kali menembak dan 4 on target, tidak peduli bagi mereka, yang penting mereka bisa bagaimana membuat Liverpool hampir frustrasi sepanjang pertandingan sebelum ada 2 gol di babak kedua, terutama bagaimana mereka bisa membalikan keadaan setelah tertinggal dengan gol bunuh diri Tomori. Calabria di
kanan cukup oke membantu serangan, Theo Hernandez juga oke dalam membantu serangan, sehingga ini tidak tergantikan saya pikir bagaimana 4 pemain Milan ya untuk memberikan perlawanan terhadap Liverpool. Dan dengan kombinasi atau starting 11 seperti ini yang harus dipertahankan oleh Pioli ya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikut ya dalam pertandingan di UCL. Kemudian kita akan lihat bagaimana Inter ya setelah Milan, kemudian Inter. Inter bermain dengan 18 tembakan, 5 on target, dan Madrid dengan 12 tembakan, 2 on target, hanya 2 on target. Tapi mereka kalah dalam ball position, 46%, Madrid 54%. Sayang sekali beberapa kesempatan emas, terutama dari Edin Dzeko, itu tidak membuahkan hasil. Di samping Thibaut Courtois bermain bagus di bawah Mister Madrid. Ya, ada 1 tembakan, ada sundulan kepala yang bagus, dimentahkan semua oleh Thibaut Courtois. Jadi kalau bukan Thibaut Courtois ini bisa kalah. Ya. Namun kelengahan mereka di detik-detik akhir, di menit-menit akhir, membuat akhirnya Rodrigo yang masuk di babak kedua bisa membuat gol kemenangan buat Real Madrid. Sangat disayangkan ya. Mereka bermain di kandang. Lagi-lagi mereka tidak mampu untuk bisa mengalahkan Madrid karena pada musim sebelumnya juga mereka pernah ya bermain dengan Madrid tapi mereka sulit bisa mengalahkan Madrid. Ini kesempatan buat mereka sebenarnya. Ya. Bagaimana di depan mereka punya Edin Dzeko dan Lautaro Martinez. Di tengah mereka punya Brozovic, punya Barella. Di kiri mereka punya Ivan Perisic. Ya. Bagus sekali ada Darmian juga. Bisa bermain. Jadi saya pikir kalau dari skuad ini mereka bagus. Belum lagi ada Hakan Çalhanoğlu, pemain yang datang dari Milan untuk bisa bermain, memperkuat 5 gelandang yang dimainkan oleh Simone Inzaghi. Di belakang tetap dengan 3, Stephen De Vrij bermain di tengah, ya kemudian diapit oleh Skriniar dan juga oleh pemain muda, ya, yaitu Bastoni, penjaga gawang ya, masih penjaga gawang kawakan mereka, Samir Handanovic. Jadi sebenarnya kalau melihat dari starting 11-nya Simone Inzaghi ini bagus. Dan mereka kan lagi bagus di Serie A ya, masih ada di atas, termasuk juga dengan Milan ya yang belum mengalami kekalahan ya. Tetapi sayang sekali ya bahwa mereka tidak memanfaatkan momen penting ketika menjamu Madrid untuk bisa mendapatkan 3 poin. Justru ini dimanfaatkan oleh Madrid dengan mendapat 3 poin. Madrid agak aman. Ketika mereka mendapat 3 poin, mereka agak tenang. Walaupun mereka mungkin akan berhadapan dengan tim-tim yang lain, tapi ya pikir ini kan hanya 2 tim ini yang menjadi diunggulkan. Yang Madrid bermain, saya pikir Carlo Ancelotti bermain dengan pemain yang dimaksimalkan dengan 4-3-3 juga. Dia bisa bermain di sana, ya. Bagaimana Thibaut Courtois ada di bawah Mister, kemudian Nacho, ada David Alaba, Eder Militao, Carvajal, ada Modric. Di tengah ada Valverde dan Casemiro yang berada di tengah. Di depan ada Benzema tentunya. Ada Vinicius Junior yang bermain dengan Lucas Vazquez yang ada. Nah, pergantian itu mereka lakukan di babak kedua. Carleto ini melakukan babak kedua dengan hanya memasukkan Asensio di babak kedua. Termasuk dengan Camavinga, pemain baru gelandang mereka yang datang ya bermain dengan Rodrigo yang mencetak gol yang dimainkan. Jadi ada 3 pergantian saja yang dilakukan ya oleh Carleto. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Simone Inzaghi. Simone Inzaghi Dumfries ya. Vidal dimainkan ya. Vecino gelandang juga yang dimainkan bersama dengan Vidal. Joaquim Correa juga gelandang serang yang dimainkan dan Di Marco yang dimainkan, tapi tidak membuahkan hasil, tidak bisa mengubah keadaan walaupun sudah ada pergantian sampai 5 pemain yang masuk. Jadi pengalaman ini harus dipetik baik-baik oleh Simone Inzaghi untuk tidak kalah dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, karena ini kehilangan poin sangat berbahaya buat mereka untuk ke depan ya, karena ini bisa menyulitkan mereka walaupun berada di grupnya agak lunak di grup D ya, dan di sana ada Sheriff bersama dengan Shakhtar ya, mungkin mereka bisa ambil, tapi pertandingan melawan Shakhtar mereka bermain di Shakhtar juga harus hati-hati. Shakhtar memang kalah di luar dugaan juga melawan Sheriff ya. Klub mediocre ini dari Moldova ini bisa menang 2-0 dan sekarang memimpin klasemen loh. Di luar dugaan juga. Kemudian Madrid yang ada di sana dan Inter dan Shakhtar. Nah, tapi saya pikir Inter dan Madrid pasti bisa akan lolos. Karena pertandingan berikut Madrid akan ke
Inter akan berhadapan dengan Sheriff. Ya, ini mereka bisa menang. Madrid bisa menang melawan Sheriff dan Inter mungkin bisa menang melawan Shakhtar ya. Tapi saya pikir tetap hati-hati buat Inter karena bukan tidak mungkin Shakhtar bisa membuat kejutan karena bermain di Shakhtar. Madrid akan menerima Sheriff. Madrid pasti akan menang. Dalam 2 pertandingan pasti 6 poin akan lebih enak buat mereka. Bagi pasukan Carleto ini akan jauh lebih enak. Setelah mencuri 3 poin di San Siro, mereka datang ke markas mereka dan mereka bisa menghadapi Sheriff. Walaupun Sheriff membuat kejutan mengalahkan Shakhtar, saya yakin Madrid akan aman. Madrid bisa menang. Benzema dan kawan-kawan bisa mengalahkan Sheriff ya untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, bagaimana dengan Juventus? Juventus itu berada di grup H. Ya, grup ini saya pikir hanya dia sama Chelsea yang akan lolos. Dan keduanya sudah harus berhadapan. Ketika mereka mengalahkan Malmo 3-0 dan Chelsea mengalahkan Zenit 1-0, ya, semua tentunya 2 tim ini yang diunggulkan dengan clean sheet. Saya kira grup ini akan menjadi milik bagi kedua tim tersebut. Sulit bagi Zenit dan Malmo untuk bisa bersaing. Tinggal kita akan menunggu pertandingan kedua di match kedua ini sangat menarik. Menariknya karena Juventus akan menjamu Chelsea juara bertahan. Di mana Lukaku juga datang ke sana karena Lukaku kan sudah tahu atmosfer di Serie A ketika dia membantu membawa Inter Milan Scudetto pada musim yang lalu. Membuat 24 gol bersama dengan Inter. Jadi juga dia tahu bagaimana untuk bisa menghadapi lini belakang dari Juventus. Matis De Ligt di sana, mungkin ada Bonucci yang ada di sana, Alexandro, Cuadrado yang ada di belakang, di depan penjaga gawang Szczesny ya. Jadi ini menjadi pertandingan yang menarik karena dua-dua memiliki pemain yang bagus. Memang Juve sudah kehilangan Ronaldo dan sangat berpengaruh buat mereka. 2 pertandingan terakhir mereka kalah. Juventus kalah dari Empoli di Serie A, kemarin juga dihantam oleh Napoli 1-2. Tapi untung mereka bangkit lagi dengan mengalahkan Malmo di Malmo. Sekarang mereka akan menjamu The Blues. The Blues juga tetap harus hati-hati karena bisa tersandung juga kalau mereka terlalu pede, terlalu percaya diri berlebihan menghadapi Juventus. Jadi walaupun Tuchel punya kedalaman squad yang bagus di antara starting 11 dan bench, Tuchel harus betul merancang strategi yang baik. Mereka harus tidak boleh kehilangan poin. Hasil imbang cukup oke lah buat mereka, apalagi menang. Menang lebih aman. Artinya untuk mengunci sebagai juara grup, itu sudah di tangan. Kalau mereka bisa memenangkan pertandingan di Turin menghadapi Juve. Tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkan ini. Formasi apa yang akan dimainkan, terutama pemain mana yang dimainkan. Karena semua bagus. Ya. Kalau kemarin Saul tidak dimainkan lebih awal, ya, dan kita akan melihat ya, apakah Saul ini akan langsung dimainkan ketika di Turin. Tentu lini tengah akan berubah. Ya, apakah Saul, Jorginho yang akan main di sana dengan Reece James ada di kanan dan juga Marcos Alonso di kiri, membentuk 3-4-3 sesuai dengan formasi dari Tuchel. Ya, kita akan lihat nantinya. Ya, karena sudah pasti pikir Alonso akan main, Reece James. Tinggal 2 gelandang ini. Kalau Kante fit, Kante akan main. Ya, gelandang terbaik mereka. Yang gelandang terbaik di Eropa. Ya. Tapi Saul juga bisa menjadi alternatif lain untuk bisa dimainkan. Lukaku pasti. Tinggal Mason Mount apakah akan bermain dengan Kai Havertz? Ya, kita akan tunggu. Atau Ziyech yang justru dimainkan lebih awal. Ya, untuk bisa mendukung serangan ke depan, membantu Lukaku sebagai ujung tombak. Semua ada di Tuchel. Semua ada di kepala Tuchel. Tuchel tahu melihat. Jadi dengan tim mana dia harus melepaskan pemain yang mana. Ya, itu enaknya kalau punya banyak pemain yang bagus. Sehingga hanya disesuaikan. Kalau dengan Juve, dia akan melihat seperti apa. Saya pikir Chelsea tidak akan mungkin bertahan lebih dalam menghadapi Juve. Juve mungkin akan keluar, tapi mereka akan coba untuk bisa bermain memblok pemain-pemain Juve dan dengan serangan yang bergelombang mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus walaupun bermain di kandang lawan. Jadi orang masih percaya diri dengan keberadaan Chelsea yang juga di Liga oke, ya di IPL oke, dan mereka bisa membuktikan walaupun hanya menang 1-0 kemarin, tapi yang penting 3 poin buat mereka karena di grup ini akan menjadi aman. Kalau mereka tidak kalah balik dari Turin, semua akan enak-enak saja buat Chelsea untuk bisa melenggang menjadi juara grup. Jadi itu. Atalanta kemarin juga sebagai wakil kita lihatnya bermain imbang 2-2. Ya. Ya, ini saya pikir mereka bisa mendapatkan hasil bagus. Mudah-mudahan Atalanta ini bisa
bisa lolos ya setelah mereka bermain imbang. Kita akan tunggu nantinya kinerja dari Atalanta untuk pertandingan berikut, tapi memang sulit ya. Kalau mereka bisa lolos, saya pikir oke, Atalanta ya. Kalau mereka bisa lolos, karena ini grup yang bisa membuat mereka bisa bersaing ya. Apalagi MU kalah dari Young Boys, sehingga mereka ketika dengan Villarreal mampu menahan Villarreal dengan 2-2 di kandang Villarreal, cukup bagus buat mereka. Kalau mereka mampu mengalahkan Young Boys, mereka akan enak untuk bisa mencari satu jatah di antara dua jatah yang ada di grup F. Ya kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan. Tapi saya pikir mereka bisa mengalahkan Young Boys ketika mereka menjamu Young Boys. Kita akan lihat klub-klub Italia apakah terus akan bisa bersinar untuk bisa menyaingi juga wakil-wakil Inggris. Kita akan tunggu nantinya. Ya, sebenarnya ada pertandingan yang bagus ya, seperti PSG ditahan, kemudian bagaimana Bayern Munchen bisa menang 3-0 melawan Barca. Itu banyak untuk menarik, tapi kita akan bahas nanti ya di konten-konten berikutnya. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan klub-klub Serie A. Potensi mereka apakah bisa lolos dari fase grup, dan saya yakin empat ini bisa lolos. Untuk sementara, baru pertandingan pertama. Memang Inter kalah, ya. Milan kalah, 2 Milan keok, ya. Tetapi itu bukan sebuah akhir, bukan kiamat buat mereka. Termasuk hanya satu tim yang bisa menang, Juventus dari Malmo. Karena Atalanta tertahan ya, dari Villarreal dengan 2-2. Tapi ini baru match day pertama. Masih ada pertandingan-pertandingan berikut. 5 pertandingan lagi menunggu mereka. Dan saya tetap masih yakin bahwa pasukan dari Serie A ini bisa lolos ke fase berikutnya. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Liga Champions, khususnya bagi wakil-wakil Italia yang bertarung di UCL. Sampai ketemu lagi. Anda jangan lupa untuk like dan subscribe serta share channel YouTube Bung Ropan. Ciao.